Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan sebuah kasus maksimasi dengan menggunakan metode simplex. Baiklah, di video kali ini kita memiliki contoh soal yang dimana fungsi tujuan atau z-nya sama dengan 3x1 plus 5x2. Sedangkan kendala atau batasannya adalah 2x1 kurang dari sama dengan 8 untuk kendala pertama. Untuk kendala kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dan kendala terakhir 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Pertama yang kita lakukan adalah menyusun persamaan. Sehingga di sini z sama dengan 3x1 plus 5x2 menjadi z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Dan untuk kendala atau batasannya, untuk kendala pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 sama dengan 8. Kendala kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 sama dengan 15. Dan untuk kendala ketiga 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Kemudian karena di sini terdapat 3 buah kendala atau batasan, maka kita akan memasukkan 3 buah variabel slash yang di sini kita simbolkan menjadi x3, x4 dan x5. Lalu selanjutnya adalah membuat variabel simplex. Di sini untuk z atau tujuan yang kita cari, kita masukkan variabel 1. Dan untuk slash x3, x4 dan x5 kita masukkan variabel 0, 0 dan 0. Lalu untuk mencari nilai x1 dan x2 nya kita masukkan nilai yang udah diubah tadi. Untuk z min 3x1 kita masukkan nilai min 3 di x1 nya. Kemudian untuk min 5x2 kita masukkan min 5 di x2 nya. Kemudian untuk kendala 2x1 kita masukkan nilai 2 di x1 nya. Kemudian untuk 3x2 kita masukkan nilai 3 di x2 nya. Kemudian untuk 6x1 kita masukkan nilai 6 nya, 6 di x1 nya. Kemudian untuk 5x2 kita masukkan nilai 5 di x2 nya. Kemudian karena di sini x2 nya di kendala pertamanya kosong, maka kita masukkan nilai 0 di x2 nya. Kemudian karena di sini x1-nya tidak ada atau kosong, maka kita masukkan nilai 0 di x1-nya. Untuk nilai x3, x4 dan x5-nya di sini 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian untuk nilai kanannya kita masukkan nilai yang udah dirubah tadi hasilnya, yaitu 0, kemudian 8, 15 dan 30. Nah, ini adalah bentuk dasarnya, atau kalau seperti kasus industri pembuat mesinnya kemarin, artinya kita tidak melakukan produksi sama sekali sehingga tidak menghasilkan laba sama sekali dan batasan waktunya tidak ada yang terpakai. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan di metode simplex ini adalah melakukan iterasi. Nah, sebelum melakukan iterasi, terlebih dahulu kita menentukan kolom kuncinya. Kolom kunci didapatkan dari nilai tujuan, yakni kalau untuk tabel seperti ini, yang kita ambil dari tabelnya adalah nilai negatif yang terbesar. Di sini kolom kunci yang nilainya terbesar adalah min 5. Lalu kita garis ke bawah, kita buat bundaran seperti ini. Lalu selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci didapatkan dari indeks positif pada tabel yang nilainya terkecil. Dan rumus untuk mencari baris kunci yaitu nilai kanan per nilai sebaris dengan kolom kunci. Ini seperti yang kita lihat pada baris kedua, nilai kanannya adalah 8. Lalu dibagi dengan nilai sebaris kolom kunci, yaitu 0. Maka 8 per 0 sama dengan tidak terhingga.
Kemudian pada baris ketiga nilai kanannya yaitu 15. Lalu dibagi dengan nilai sebaris kolom kuncinya yaitu 3. Maka 15 per 3 sama dengan 5. Kemudian untuk baris keempat nilai kanannya yaitu 30. Lalu dibagi dengan nilai sebaris kolom kuncinya yaitu 5. Maka 30 per 5 sama dengan 6. Dan di sini nilai terkecil pada baris kunci adalah 5 sehingga diambil yakni baris ketiga. Lalu 3 ini adalah elemen kuncinya atau titik perpotongan kolom kunci dengan baris kunci. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai baru. Di sini penentuan nilai barunya dimulai dari baris kuncinya. Dan di sini baris kuncinya terletak pada baris ketiga. Nah, untuk mencari nilai barunya adalah nilai pada baris ketiga ini dibagi dengan 3, yaitu elemen kuncinya. Sehingga hasilnya adalah 0 per 3 sama dengan 0, 3 per 3 sama dengan 1, kemudian 0, 1 per 3, 0, kemudian 15 per 3 sama dengan 15. Ini adalah nilai baru dari baris kunci atau baris ketiganya. Ya, kita akan mencari nilai baru baris 1, 2, dan 4. Yang dimana nilai baru ini rumusnya adalah nilai lama min koefisien kolom kunci kali nilai baru pada baris kunci. Kita mulai dari baris 1. Dimana baris 1 dari nilai lama adalah min 3, min 5, 0, 0, 0, dan 0. Kemudian koefisien kolom kuncinya adalah min 5. Kita taruh min 5 untuk perkaliannya. Kemudian untuk nilai baru pada baris kunci kita masukkan nilai yang ini. Nilai baru pada baris kuncinya yaitu 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5. Kemudian kita akan mengalihkan 0 dikali min 5 sama dengan 0. Maka turun min 3. Kemudian di sini 0, 0, 5 per 3, 0. Dan 5 kali min 5 sama dengan min 25. Kemudian karena di sini min maka turunlah plus 25. Kemudian kita akan mencari baris 2. Yang dimana baris 2 ini nilai lamanya yaitu 2, 0, 1, 0, 0. Dan nilai kanannya yaitu 8. Kemudian untuk koefisien kolom kuncinya yaitu 0. Dan untuk nilai barunya tetap 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5. Kemudian karena 0 kali 0 yaitu 0, maka turun 2. Kemudian di sini 0, di sini 1, di sini 0, 0, dan di sini 8. Kemudian selanjutnya untuk menentukan nilai baru pada baris keempat, caranya masih sama, yaitu baris keempatnya adalah 6, 5, 0, 0, 1, dan untuk nilai kanannya yaitu 30. Dan untuk koefisien kolom kuncinya yaitu 5. Maka kita tulis di sini 5. Dan untuk nilai baru pada baris kuncinya yaitu masih tetap sama 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5. Maka di sini 0 kali 5 sama dengan 0, maka turun 6. Di sini 0 masih 0. Di sini 1 per 3 kali 5 sama dengan min 5 per 3 karena di sini nilainya min. Kemudian di sini 1 dan di sini 5 kali 5 25. 30 kali 25 sama dengan 5. Ini adalah tabel simplex iterasi pertama. Yang dimana karena di sini di X2-nya adalah kolom kunci dan di X4 ini adalah baris kunci, maka kita akan menggantikan X2 di sini, kita akan pindahkan ke sini. Jadi jika pada kasus yang kemarin atau kasus memproduksi mesin yang diproduksi adalah 5 dan keuntungan yang didapat atau nilai Z-nya adalah 25. Karena tabel simplex iterasi pertama ini belum sempurna, karena masih terdapat nilai negatif, maka kita akan mencari
kolom kunci dan baris kunci dari tabel ini, dari tabel simplex iterasi pertama. Kemudian untuk mencari kolom kuncinya, yaitu nilai negatif terbanyak di sini ialah min 3. Maka ini ialah kolom kuncinya. Kemudian untuk baris kunci, kita akan mencari indeks positif nilai terkecil, yang dimana rumusnya adalah nilai kanan per nilai sebaris pada kolom kunci, yang dimana baris kedua nilai kanannya adalah 8 dan nilai sebarisnya pada kolom kuncinya ialah 2, maka 8 per 2 sama dengan 4. Kemudian baris ketiga nilai kanannya yaitu 5 dan nilai sebaris pada kolom kuncinya adalah 0, maka hasilnya tidak terhingga. Kemudian untuk baris keempat nilai kanannya yaitu 5 dan nilai sebaris pada kolom kuncinya yaitu 6, maka 5 per 6. Kemudian karena ini adalah nilai terkecil, maka baris keempat adalah baris kuncinya. Dan 6 adalah koefisien kolom kuncinya atau titik potong pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Dan langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai baru baris kunci, yang dimana baris kuncinya terletak pada baris keempat. Untuk mencari nilai baru, maka baris kunci kita bagi dengan elemen atau koefisien kolom kuncinya yaitu 6, maka hasilnya ialah 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, dan nilai kanannya hasilnya yaitu 5 per 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai baru, yang dimana sama seperti tadi kita akan mencari nilai baru yang rumusnya nilai lama min koefisien kolom kunci kali nilai baru pada baris kunci. Kita akan mencari baris 1, 2, dan 3. Kita mulai dari baris 1, yang dimana baris 1 nilai lamanya yaitu min 3, 0, 0, 5 per 3, dan 0. Dan untuk nilai kanannya yaitu 25, kita masukkan ke sini nih. Kemudian untuk koefisien kolom kuncinya yaitu min 3, ini jadi pengalinya. Dan untuk nilai baru baris kuncinya yaitu 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, dan untuk nilai kanannya 5 per 6. Maka hasilnya yaitu 0, 0, 0, 5 per 6, 1 per 2, dan 2 per 7, 2, 7, 1 per 2. Kemudian untuk baris keduanya nilai lamanya yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan untuk nilai kanannya yaitu 8. Maka kita masukkan juga ke sini. Dan untuk koefisien kolom kuncinya yaitu 2, maka kita jadikan pengali. Dan untuk nilai barunya yaitu 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, dan 5 per 6. Kita masukkan sini dan hasilnya turun 0, 0, 1, 5 per 9, min 1 per 3, dan 6, 1 per 3. Kemudian untuk baris ketiga masih sama, nilai lamanya yaitu 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan nilai kanannya yaitu 5. Maka kita taruh sini, dan untuk koefisien kolom kuncinya yaitu 0, maka kita jadikan pengali. Kemudian karena di sini min, kemudian untuk baris baru pada baris kunci yaitu 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, dan 5 per 6. Kita masukkan ke sini, dan hasilnya yaitu 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 5.